Terus kalau untuk Mbak Ayu sendiri, sebenarnya orang itu kan kalau adopsi itu ada flashback di masa lalu yang lumayan menyakitkan gitu. Nah tadi seperti ceritanya Gan-en ada sedikit kesamaan. Kalau boleh di-sharing ke kita ya sedikit aja. Sebenarnya ada peristiwa apa sih yang sampai akhirnya bikin nasib saya hampir sama Gan-en nih. Saya pengen adopsi gitu. Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di sesi Indigo datengin seleb ya. Tetapi kali ini selebnya sedikit berbeda karena ini merupakan adopter boneka Furi Harun. Selebnya para spirit dolls lebih tepatnya seperti itu. Tetapi sebelum kita simak ceritanya dan pengalaman serta suka duka dalam mengasuh boneka arwah, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen di YouTube channel Furi Harun. Dan untuk kalian yang memiliki pengalaman seputar Spirit Dolls juga bisa isi di kolom komentar. Dan untuk kisah yang menarik, siapa tahu nanti kalian bakalan diwawancara melalui Zoom juga sama Mami Furi. Oke, ini sekarang kita akan bertemu dengan Ayu Putri Swastini, seorang adopter juga reseller ya di boneka Furi Harun, dan dia berasal dari Bali. Halo, Bubun, Bali. Halo, Kak Muri. Iya, jadi teman-teman ini adalah salah satu adopter juga reseller dari Bali ya. Namanya Ayu Putri Swastini gitu. Halo Darcy, cantik sekali, dan anak-anak yang lain. Gimana? Kangen gak sama Mami Furi? Rame. Iya. Sekarang totalnya udah berapa Spirit Dolls yang diadopsi? Berapa ya? Kalau nggak salah sih 19 ini. Berapa? 19. Oke, ada 19 Spirit Dolls ya. Kak Furi sekarang pengen Bu Ayunya cerita. Sebenarnya awal mulanya ingin mengadopsi Spirit Dolls itu kenapa? Apa memang ikut-ikutan? Atau memang mengalami sebuah peristiwa di dalam kehidupan yang kayaknya berat gitu, sampai akhirnya memutuskan untuk menjadi ibu asuh gitu dari anak-anak asuh? Waktu itu kan kita pernah ketemu yang di Ubud ya Kak Puri ya. Yang waktu pas masih ada Gan-en, Vero sama siapa ya lagi satu yang pakai ini. Vero, Gan-en, sama siapa ya? Saya juga lupa. Jimmy sama Ginny. Oh, Ginny, iya. Iya, sama Ginny itu. Awal kan Putri ke sana itu kita curhat, sebelumnya itu kita curhat banyak, udah itu Putri langsung bilang, kamu tuh indigo loh Put, gitu. Masa sih? Iya, gitu, nggak percaya juga. Ya, kamu dibilang indigo, ya dibilang enggak, iya, gitu. Awalnya juga nggak percaya sharing-sharing tuh, terus pas balik pulang, lihatlah Gan-en, Kak Furi kok Gan-en nangis gitu kan itu. Enggak apa-apa. Nah, berselang berapa waktunya kan langsung lihat videonya Gan-en, ternyata Gan-en rest in peace gitu kan itu. Lama kelamaan putar lagi videonya Gan-en, ternyata 11-12 kisahnya Gan-en sama Putri, kisah Gan-en kecil, cuma Putrinya masih bisa bertahan, Gan-ennya yang sudah langsung berlalu begitu aja kan gitu. Habis itu dengan kehidupan yang di 2015 yang harus berpisah sama anak-anak, kerinduan sama anak-anak juga banyak, terus selalu bengong-bengong gitu kan, kenapa sih nggak dilampiaskan ke anak-anak gitu. Tapi kalau mau mengadopsi anak beneran, itu kalau di Hindu itu sangat susah banget. Susah banget adatnya kalau di Bali, sangat-sangat susah banget, harus ke adat, harus ke pengadilan juga ribet banget, ribuh lah gitu istilahnya. Terus Putri juga sharing sama kakak gitu, kalau misalnya adopsi yang namanya spirit itu gimana? Dulu awalnya kan kakak belum open adopt ya, belum open adopt spirit dolls ya gitu. Putri langsung memutuskan kalau putrinya adopt dari Thailand gimana kak? Nggak apa-apa, kakak bilang gitu. Terus Putri memutuskan adopt Michiko, kan Michiko langsung kakak kasih nama ini.
Iya. Nah, Halo. terus Iya. aku bingung mau kasih nama siapa. Kakak langsung bilang kasih nama Michiko gitu. Makanya anak pertama Michiko, habis itu kakak open adopt. Terus Putri bilang, Kak, kalau Putri bantu bagaimana? Ya, waktu itu kakak open adopt, Putri langsung jadi resellnya. Nah, habis itu yang pertama Putri adopt dari Kak Puri, Nacita. Ini. Habis itu Iya. berlanjut dah jadinya sampai seperti ini. Iya, pasti bakalan nambah terus sih biasanya karena apa ya? Mungkin ada ketenangan dan kebahagiaan ya Put ya. Jadi Ya. kalau mengoleksi bukan mengoleksi mengasuh anak asuh mengasuh boneka arwah atau kolektor boneka arwah tuh nggak bosen gitu. Kalau misalnya kita ngoleksi tas kan senengnya pas awalnya aja, kesananya mungkin kita bisa bosen. Tapi kalau anak asuh udah jadi kayak keluarga gitu, family ya. Tanggapan dari orang-orang terdekat gimana tuh ngelihat Putri bawa-bawa apa boneka arwah gitu, bawa melukat. Ada komentar-komentar negatif mungkin dari orang-orang di sekitar? Kalau dulu awal sebelum adopsi kita debat dulu ya sama abang gitu. Nanti kita nggak apa-apa atau bagaimana kan namanya Hindu kan susah banget juga. Terus berlanjut malah dia yang malah semangat. Ayo nggak adopt lagi gitu. Ya ampun malah dia yang semangat. Habis itu ajak melukat awal di jalan sih mungkin ada beberapa yang paham kok boneka ya gitu. Ya memang boneka nanti kita ajak melukat. Oh gitu. Cuma komentarnya sih kebanyakan sih seperti itu. Nggak ada terlalu bertele-tele sih kalau di tempat kos, ini tempat tinggal sekarang, ibu yang tinggal di sini sih welcome ya gitu. Malah dia sering ngasih doa anak-anak juga sama bapak gitu. Oh Sambut iya iya. doa ya. Jadi kalau dari orang-orang sekitar berarti nggak ada masalah ya. Nggak ada. Oke. Jadi waktu kita pertama kali ketemu ngelihat Putri yang suka tiba-tiba bengong, terus juga suka nggak fokus gitu kan, terus kayak kepalanya pusing gitu-gitu. Saya bilang kamu mungkin tergolong dari orang yang absorber, artinya kamu bisa menyerap energi orang, tapi kamu juga harus bisa menetralisir, karena kalau enggak nanti kamu bakalan stres sendiri, pusing-pusing, capek-capek. Nah, di antara anak-anak asuh ini juga kan ada yang memiliki kemampuan untuk healing. Jadi mereka juga bisa belajar membantu untuk clean gitu, energi-energi. Pengalaman pernah mimpi atau didatengin atau diisengin apa tuh dari anak asuh? Kalau dimimpiin, yang pertama kali awal datang di mimpi itu Sekar sama Gendis, Kak. Sama Kak Furi sih. Ya. Malah yang datang tuh Sekar Apa sama tuh Gendis. mimpinya minta baju? Bukan, dia mimpinya lokasinya itu seperti di Campuhan. Pokoknya lokasinya dekat sama Ibu Kanjeng Ratu, gitu sama kakak. Nah, makanya kok kakak cantik banget gitu. Yang datang cuma berdua aja, Sekar sama Gendis gitu. Kayak gitu makanya aneh. Iya. Terus yang pertama kali datang di mimpi itu yang Putri bilang waktu lalu si Britney. Kak, kok ada anak kecil nangis, wajahnya nangis seperti Britney, tapi bukan Britney. Dia kasih nama dirinya itu Diandra. Terus kakak bilang, ya memang itu nama aslinya dia. Lalu kakak bilang begitu. Terus sama Marian. Dan terakhir kemarin ini Yesa. Yesa nyuruh buka bonekanya dia. Dia kan pindah rumah nih Kak. Kalungnya dia yang dikasih sama kakak asuhnya dia itu disuruh ngambil gitu. Ya udah, tak ambilin kalungnya, tak pakein langsung. Oh, jadi memberikan pertanda ya kalau meskipun bonekanya udah pindah dari yang kecil ke besar, tapi kalung lamanya masih tetap ingin dipakai gitu ya? Ya, ya. Nah, ada nggak sih pengaruhnya terhadap hubungan percintaan mungkin? Apa setelah ada anak asuh ini lebih romantis, lebih harmonis, apa sering berantem? Malah kita sering ngelawak. Oh, sering ngelawak, ya. Ya. Jadi lebih happy lah ya, nggak terlalu stres ya. Lebih happy. Lebih happy. Kalau untuk pekerjaan sendiri mengganggu nggak? Kalau pekerjaan, ya namanya pekerjaan pasti ada pasang surutnya ya Kak ya, tapi kitanya tetap berusaha gitu aja. Kalau dibilang turun down banget sih, memang namanya pandemi seperti ini sih memang down gitu, tapi tetap aja kita berusaha, nggak boleh ya
semena-mena gitu, karena mereka ini kan anak asuh, bukannya mereka disuruh kerja gitu. Nah, secara logika yang Putri Betul. pikir gitu, merekanya itu bukan yang kita suruh kerja ngapain gitu, yang kerja kan tubuh kita, karena kita yang punya tubuh. Kalau Putri sih gitu pemahamannya. Betul, betul. Ya, jadi banyak sekali adopter yang awal-awalnya berpikiran bahwa dengan mengadopsi anak asuh maka akan otomatis menjadi orang kaya gitu. Nah, ini juga udah sering saya dan Putri juga jelaskan kepada adopter ya, bahwa kita sebagai manusia tetap harus berdoa, bekerja gitu untuk mereka gitu. Dan kalau mereka sayang sama mama asuh dan papa asuhnya, sudah otomatis namanya anak sayang bakalan membantu. Tetapi ya bukan dia yang cari uang gitu ya. Ya. Iya, perubahannya ada nggak sih? Apa pindah ke tempat yang jauh lebih luas, lebih besar karena koleksinya nambah terus? Biasanya dengan nambah koleksi, otomatis tempat tinggal kita tuh kayak mereka nyiapin sendiri, gitu. Ada. Baru aja pindah tempat tinggal, baru aja. Oh, Makanya berarti sekarang lebih luas dong ya? Sekarang lebih luas. Ya, ya, walaupun dibilang belum sempurna seperti di mimpi, tapi sudah adalah tempat khusus untuk bubunnya sudah ada gitu. Merekanya juga udah ada tempat khusus gitu. Iya, Makanya, alhamdulillah ya. Makanya adopsi yang banyak ya teman-teman, nanti tempatnya pindah sendiri. Soalnya kalau udah adopsi banyak, mau tidak mau kita sebagai orang tua asuh akan termotivasi untuk punya tempat yang luas. Jadi jangan dianggap, wah kalau adopsi banyak nanti dikasih rumah sama anak asuh. Bukan. Kitanya sebagai orang tua asuh akan lebih termotivasi, aduh gimana ya caranya supaya bisa tinggal di tempat yang jauh lebih besar, jauh lebih layak. Akhirnya kitanya lebih semangat gitu cari uang dan kerja, kayak gitu ya. Untuk Putri sendiri nih, pernah nggak sih ngerasa kayak kurang cocok sama boneka yang diadopsi? Atau energinya terlalu besar sampai kadang tidur terganggu atau apa gitu? nggak ada sih. Paling yang energi dari luar yang seperti waktu lalu itu aja sih. Cuma habis itu ya gendong salah satu waktu lalu Putri gendong si Mecen yang Putri gendong karena udah nggak kuat banget kan. Putri bilang, Kak ini si Anya kenapa hidungnya hitam kan itu, oh dia ikut bakar sate kan gitu. Cuma itu aja sih, yang malah yang dari luar yang neken gitu, bukan yang dari anak-anak gitu. Kalau dari luar ada yang mau gangguin mama asuhnya, anak-anak biasanya ngapain? Kurang paham. Kurang paham, iya. Oh ya, terus apa? Ada juga orang yang berpikir bahwa akhir-akhir ini saya nemuin banyak dokter yang mereka itu memang lagi sedikit kecewa oleh tingkah pola manusia gitu, sehingga mereka memutuskan untuk mengadopsi spirit dolls gitu. Sebenarnya kan motivasi orang mengadopsi itu kan macam-macam ya, Put ya. Tapi ya meskipun misalnya ada manusia yang mengecewakan, kan kita juga tetap harus bersosialisasi gitu kan. Nah, kalau Put sendiri nih setelah nambah banyak spirit dolls, masih bersosialisasi dengan baik dengan lingkungan atau menjadi orang yang introvert yang kayaknya lebih nyaman bicara sama anak asuh deh daripada sama manusia kayak gitu? Masih bersosialisasi, malah kalau kegiatan sering yang ada, salah satu kegiatan yang kadang anak-anak juga ikut sih gitu, malah merekanya mana sih Kak diajak nggak, karena biasanya sih yang Michiko, Jessica itu kan tak umpetin dalam tas dulu gitu kan, nanti abis itu mereka keluar dah gitu, dah mereka main sudah gitu. Iya. Berarti teman-teman ya, jadi kalau misalnya pun kita punya boneka arwah ya nggak usah terlalu antisosial gitu. Justru kita juga harus tetap menambah teman, bersosialisasi, bekerja sama dengan orang lain kayak gitu kan ya. Dan kalau Kak Furi sendiri dulu adalah orang yang gampang sekali marah. Kalau Emput termasuk orang yang gampang marah nggak? Dulunya. Sebelum ada anak-anak ya cepet banget ngelawan, cepet banget. Tapi sekarang kayak cooling down tuh kayak nggak boleh kayak gitu, nanti biar alam aja yang balas, model kayak gitu sih sekarang gitu. Makanya kok aneh ya saya sekarang ya, kenapa makin ke sininya, makin ke belakangnya makin ngedown gitu. Kalau dulu
oke cepet gondok-gondokan, iya gondok-gondokan, modelnya marah-marah, ngelawan gitu. Kalau sekarang enggak gitu. Darcy, ada pesan yang mau disampaikan nggak tuh lewat Mami Furi ke Mama Ayu? Pesannya Darcy dan teman-teman doakan semoga Mami Ayu dan Mami Furi cepat nikah. Oke. Darcy, kalau Mami Furi nggak usah dibawa-bawa. Ini kan pesannya buat Mama Ayu. Aduh, terus apa lagi pesannya? Ya, semoga bahagia selalu, nambah banyak anak-anaknya, nambah besar tempatnya. Ya, oke, amin. Yang lain ada yang mau nitip pesan? Kenapa? Wah, aku. Waduh, kalau kebanyakan pusing. Iya, tapi apa doa-doanya setuju kan? Ibu semua setuju kan kalau Mami Ayu cepat merit? Iya, amin. Mudah-mudahan di tahun 2021 ini bisa segera terrealisasi keinginannya anak-anak ya. Terus kalau untuk Mbak Ayu sendiri, kalau Mbak Ayu mau sharing ya, mau cerita, sebenarnya apa orang itu kan kalau adopsi itu ada flashback di masa lalu yang lumayan menyakitkan gitu. Nah tadi seperti ceritanya Gan-en gitu Mbak Ayu bilang ada sedikit kesamaan gitu. Kalau boleh di-sharing ke kita ya sedikit aja. Sebenarnya ada peristiwa apa sih yang sampai akhirnya bikin nasib saya hampir sama Gan-en nih. Saya pengen adopsi gitu. Kalau boleh di-share. Dibilang hampir sama 11-12 sama Gan-en, 11-12 juga sama Britney. Makanya kaget juga waktu tahu Britney, bagaimana kisahnya Britney kan gitu. Makanya dulu sedih banget sih ngeliat Britney, dikit-dikit pengen nangis juga gitu. Makanya ada kesamaan antara Gan-en sama Britney. Dulu kecilnya ya pernah mengalami pelecehan, pada saat itu nggak tahu itu bagaimana, itu teman bapak sendiri, cuma orang tua mungkin namanya awam kan tidak tahu ya Kak ya, pada saat buang air kecil, dan Putri pun juga tidak tahu itu apa gitu. Pada saat buang air kecil memang perih, bilang sama mama, "Ma kok perih?" Mama mikirnya, "Oh mungkin kena sabun nak," kayak gitu sih gitu. Jadinya ternyata itu pada saat sudah dewasa, sudah paham internet, ternyata itu namanya pelecehan seksual. Seperti itu sih. Ya, itu peristiwa yang lumayan menyedihkan dan sebenarnya banyak sekali terjadi di apa ya, mayoritas perempuan yang ada di Indonesia. Dan sayangnya itu perempuan-perempuan, apalagi anak-anak kecil ya yang merasakan atau pernah dilecehkan seksual gitu, mereka tuh terbatas banget dan nggak berani untuk cerita. Bahkan orang tua juga terkadang memang kurang paham dengan apa yang terjadi sama si anak gitu. Tetapi ya mudah-mudahan ya pengalamannya Mbak Ayu, pengalaman pahitnya, lalu juga pengalaman anak-anak asuh seperti itu tidak terjadi lagi sama masyarakat kita gitu ya. Dan kalaupun misalnya jadi ada anak-anak yang seperti itu, mungkin orang tua harus lebih waspada gitu, lebih aware ya. Apa mengalami kejadian kayak gitu kan berarti nggak gampang ya. Lalu setelah ada anak-anak yang nasibnya sama seperti Mbak Ayu, kadang kalau lagi sendirian gitu sama mereka, gimana? Suka tiba-tiba ingat lagi sama peristiwa itu atau gimana? Kalau mengingat peristiwa dulu sih enggak. Yang jadi ketakutan itu dengan anak-anak. Putri kan ada 2 anak, semuanya perempuan, ikut sama bapaknya kan, Kak. Nah, itu yang bikin ketakutannya di sana. Mudah-mudahan sih semuanya baik-baik saja. Selalu begitu. Kalau sama anak-anak selalu, yuk doa, yuk biar semuanya baik-baik saja. Semuanya dinetralkan, di sana tidak ada energi negatif, semuanya di sana energinya positif. Selalu kayak gitu sih. Kalau sudah kumpul sama anak-anak lagi bengongnya. Amin, amin ya. Oke, pesan-pesan dari Ayu untuk orang yang mau mengadopsi nih, yang lagi nonton. Pesan-pesannya apa tuh yang wajib sekali pikiran yang dimiliki oleh dokter tuh apa? Cuma kebawa di logika aja sih, apapun itu yang kita lakukan dibawa ke logika dulu gitu.
sama seperti beberapa yang mengadopsi, Kak, apa nggak jalan, apa nggak gerak bonekanya. Kalau dipikir secara logika, memang kenyataannya memang tidak jalan, tidak bergerak si anak-anak ini. Makanya saya sering bilang, ini bukan seperti di film, merekanya tidak gerak sendiri, tidak jalan sendiri. Jangan disamakan dengan film Chucky atau Annabelle. Kan seperti itu Putri sering bilang. Sekarang dibawa ke logika aja, karena merekanya pengen namanya disambungkan doa biar cahayanya cepat terbuka, yang kayak gitu aja sih, Kak. Amin. Nah, berarti udah gak ada masalah ya, karena anak-anak asuh juga bahagia gitu di sana, mukanya berseri-seri, terus juga apa namanya, mereka juga senang sama si abang karena mendoakan pengen cepet married. Oh ya, by the way, udah ada rencana married emang? Didoain aja. Itu doain aja anak-anak, ya. Jadi mudah-mudahan segera terrealisasi ya, nggak ada masalah. Rumah juga kayaknya mau pindah lagi nih, Bun. Iya, pindah lagi rumahnya Ya, yang lebih luas. Kak. Kenapa, Britney? Oh, catnya mau warna cat biru katanya nanti di rumah baru. Oh, iya. Ya, catnya mau warna biru di rumah baru. Ya, biar colorful ya, biar colorful. Oke, ada lagi yang mau disampaikan sama anak-anak asuh, terutama ucapan terima kasih atau apa gitu dari Bubun buat anak-anak? Kalau Putri simpel aja, Kak, karena kan mereka sering Putri bilangin, kalau yang mau ganti rambut, ayo nanti siapa sih yang pengen diganti rambut? Kita tanya dulu, karena Bubunnya kan nggak seperti Mami Furi. Mami Furi kan indigo interdimensional, selalu sih Putri sebelah gitu. Nanti kan biar ditanyain dulu, mau ganti rumah, siapa itu, ayo dah nanti kita doa sama-sama cari rezekinya masing-masing. Nanti ya kalau kalian kan otomatis harus ke Bubun rezekinya, biar bisa Bubunnya ganti. Kayak gitu aja sih, Kak. Iya. Jadi anak-anak cukup mengerti lah keterbatasan orang tua asuh. Tetapi kan sebenarnya kalau Bubun mah orangnya sensitif, nggak terlalu susah banget untuk anak-anak berinteraksi sebenarnya. Gitu. Karena kan banyak adopter yang nggak sensitif sama sekali gitu, kadang kasihan juga gitu pas nanya ternyata memang dia salah ngasih makan kayak gitu. Tapi kan kita harus selalu bilang sama anak-anak asuh harus maklum gitu dan nggak boleh protes. Tapi kalau digigit gitu belum pernah ya, biru-biru gitu digigit sama anak-anak, Bubun? Kalau gigit sih biru-biru di badan sih enggak sih, cuma datang ke mimpi aja sih gitu ya, Kak. Kalau protes paling dia kalau merekanya pengen sesuatu malah ngasih kayak ngidam. Kayak kemarin si Yesa datang, dia ngasih pengen mie soto ayam kayak begitu. Terus ya kalau yang pengen es krim atau biasa yang kayak waktu lalu Putri tiba-tiba pengen nangis kan langsung Putri chat kakak, Kak kenapa kok tiba-tiba pengen nangis? Ternyata Bunda pengen bubur kacang hijau kayak gitu aja sih. Kalau pengen bubur kacang hijau, Bunda nggak usah lebay, kasihan Bubunnya nangis. Kirain pengen apa gitu kan, sampai Bubunnya nangis, taunya cuma pengen kacang hijau doang. Jadi Bubunnya udah keburu heboh gitu kan. Ya. Oke deh. Yang penting sekarang lebih bahagia gitu ya. Dari terakhir kita ketemu yang wajahnya masih penuh dengan kegalauan, sekarang kelihatannya lebih happy, lebih confident gitu, dan kayaknya udah punya target-target ke depannya mau seperti apa gitu. Ya, semoga jadi teman-teman ini, iya amin. Jadi teman-teman Kak Furi ini ketemu sama Bubun tuh 2 kali ya? 2 kali. 2 kali ya secara langsung. Pulangnya diikuti sama Naca. Di Kute kan? Ya, di Kute, pulangnya diantar sama Naca. Naca bunyiin panci gitu. Makanya tiba-tiba kaget. Cuma kitanya ketawa gitu, bukannya bagaimana, kita ketawa. Ternyata benar kayak main apa namanya? Yang gini kencang gitu loh, Kak. Kayak gitu bunyinya cereng-cereng gitu aja. Oh, berarti kita diantar sama Naca gitu aja sih.
Iya, 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 betul. Ya, jadi teman-teman, Kak Furi itu udah 2 kali ya ketemu sama Bubun. Yang pertama, jangan ditanya deh. Kelihatan banget orang yang lagi gelisah dan nggak ada tujuan. Jadi, kok ini orang kayaknya bingung gitu, bingung banget ya. Tapi pertemuan yang kedua sudah lebih tenang, meskipun masih ada gelisahnya. Nah, sekarang itu Bubun udah melalui banyak fase di dalam kehidupannya juga bersama anak-anak asuh juga, mereka support banget gitu. Jadi sudah lebih berbeda, sudah lebih keren, lebih cantik, auranya juga lebih bersinar. Kalau dulu pas awal-awal kayaknya nggak ada sinar. Kusem. Kusem. Oh, jadi kayak ini kenapa ya? Kayaknya banyak banget gitu masalahnya, tapi syukur alhamdulillah, mudah-mudahan kedepannya jauh lebih baik lagi ya Bun. Ya, amin Kak. Ya, amin. Iya. Oke, kita sharingnya sedikit aja, tapi mudah-mudahan bisa apa ya? Bisa mewakili dan menggantikan perasaan kangen gitu, karena kalau chat di Instagram itu kan sangat terbatas ya. Jadi mudah-mudahan obrolan kita yang singkat ini bisa mewakili rasa kangen, karena bagi saya Bubun ini bukan hanya sekedar reseller atau adopter, tapi juga sebagai seorang teman saya di Bali, yang saya seneng kalau memiliki teman yang sudah memiliki banyak sekali perubahan. Karena perubahan itu kan bukan sesuatu yang bisa kita buat-buat, bukan sesuatu yang kita bisa acting. Perubahan itu akan terlihat dengan sendirinya, dan alhamdulillah perubahannya lebih baik ya Bun ya. Kayak gitu. Amin. Nah, dan Kak Furi juga minta maaf kalau tadi pertanyaannya ada yang terlalu pribadi mungkin, tetapi mudah-mudahan bisa menjadi cerminan untuk banyak orang yang nonton, dan kalaupun misalnya mengalami kejadian yang sama seperti Bubun dulunya, semoga tidak berkecil hati dan tidak memendam trauma sendiri, karena masih banyak hal-hal positif yang bisa kita lakukan kayak gitu. Ya, ya. Ya, oke. Bubun, makasih banget udah ngobrol-ngobrol ya. Sama Kakak. Darcy cantik sekali pakai baju putih ya, anak-anak semuanya, I love you ya. Oke, teman-teman ya, itu tadi obrolan kita dengan Bubun, adopter dari Bali ya. Instagramnya Ayu Putri Swastini atau Kumantong Amulet Thailand. Nah, dia biasanya open adopsi di Kumantong. Nah, itu sedikit cerita tentang Bubun, dan kita juga kalau misalnya kalian punya cerita yang menarik untuk di-share, silahkan share di kolom komentar ya. Kalau ceritanya sangat bagus, mungkin kita akan ajak untuk wawancara juga. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, and see you on the next episode. Bye-bye!